Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 102, Chapter 125, Kembalinya Anak yang Hilang, Bagian 1. Musim dingin hampir berakhir, tetapi tempat ini masih dipenuhi hawa dingin. Sebuah tempat yang bahkan tidak bisa dihangatkan oleh kehadiran musim semi yang semakin dekat. Pria yang duduk di sana memiliki tatapan setajam pedang. Apakah kau datang sejauh ini hanya untuk mengatakan hal seperti itu? Satu-satunya Adipati Utara. Timur Baranov, si pandai baja. Kini ia menatap pria di hadapannya dengan ekspresi dingin. Jika kau memberiku satu potong naga, aku akan kembali. Apakah kau sedang mengancamku sekarang? Keluarga Romanov di barat telah lama menghilang. Para peziarah yang menyaksikan sumpah telah membawa potongan naga yang dulu dijaga Romanov, lalu menyerahkannya ke tangan utara. Dan kini, pria di hadapannya meminta agar satu bagian itu diserahkan. Seperti yang Anda ketahui, Yang Mulia Adipati, potensi naga akan menjadi semakin sempurna ketika terkumpul. Bukankah Lindworm juga sudah tertarik pada kemungkinan itu? Bagaimanapun, urusan tentang naga tidak mungkin disembunyikan dari mereka. Diakon Devious, yang dikirim oleh ksatria pembantai naga, telah menyadari bahwa Timur memegang kedua potongan itu. Kami, Dragulia, akan ikut memikul beban tersebut. Mohon jangan salah menafsirkan tawaran kami. Apakah hanya perasaanku saja? Meski ia membungkuk dalam-dalam, tidak ada ketulusan yang terasa? Tatapan Timur saat menatap Devious tampak semakin dalam dan suram. Aku percaya Baranov akan mampu menyelesaikan masalah ini selama sang pandai baja hanya memusatkan perhatiannya pada utara, bukan pada naga. Alis ksatria baja Timur sedikit bergerak saat mendengar usulan Devious. Pada akhirnya, Dragulia sedang memaksanya untuk mengambil keputusan. Apakah akan memilih patung naga, atau Baron Utman? Namun, apapun yang dipilih, keduanya tetap akan menjadi kehilangan yang menyakitkan bagi Timur. Baja tidak pernah berubah. Pria yang menundukkan kepala itu memiliki mata yang penuh niat jahat. Seekor merpati yang dikirim oleh naga. Area tempat merpati itu meludah masih dipenuhi bau darah. Sumpah kepada Swordmaster juga akan seperti ini. Timur menggelengkan kepala, seolah ingin menyingkirkan kekhawatirannya. Setelah mengambil keputusan, ia perlahan berdiri dan berjalan mendekati Devious. Pergi dan sampaikan kepada penguasa darah naga. Penguasa utara dan penjaga sumpah. Baranov, keluarga yang diakui oleh Swordmaster. Sang singa utara mendekati Devious yang masih menunduk, lalu membuka mulutnya dengan napas dingin. Jangan bicara omong kosong. Singkirkan kuku kotor itu. Naga yang telah jatuh. Karena baja tidak pernah berniat membungkuk pada naga. Apakah Anda tidak akan menyesalinya? Itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Keputusan ini bukan hanya demi sumpah, tetapi juga sebagai penguasa yang tenang. Kita tidak boleh memberi kesempatan kepada naga yang terbelenggu. Kami juga akan mendukung keluarga Utman. Karena kami tidak bisa berjalan bersama mereka yang telah menerima keberadaan jahat. Keluarga yang dahulu menjadi pilar Serikat Utara yang kuat telah membusuk. Maka, itu harus dipotong. Untuk bangkit dengan seluruh kekuatan utara. Musim semi mulai mendekat di mana-mana, tetapi di wilayah utara, suasana dingin masih mendominasi. Cahaya yang masuk melalui jendela menyebar ke berbagai arah. Vlad sedikit mengernyit saat melihat sinar matahari yang menyebar acak di atas meja. Pedang, sarung, zirah, Goethe menelan ludah dengan gugup saat melihat perlengkapan elf yang berkilau di bawah cahaya. Berapa harga semua ini? Menjauh dariku. Melihat pengawal yang kurang ajar itu berani memberi harga pada senjatanya, Vlad menendang Goethe dan mendorongnya menjauh dari meja. Tidak, coba pikirkan sebentar. Kau barusan memutar bola mata. Di mana penipuannya? Apa aku melakukannya? Goethe merasa kewalahan oleh sisa sifat preman jalanan yang masih tertinggal dalam diri ksatria bangsawan itu, hingga akhirnya ia menyerah. Meski dari luar tampak seperti bangsawan terhormat, Vlad telah bertarung sepanjang hidupnya, dan di dalam dirinya masih tersimpan keganasan yang tidak bisa dipadamkan. Bagaimanapun, semua ini sepadan dengan mempertaruhkan nyawa, bukan, Kapten? Coba sedikit lebih diam. Tidak mungkin ia tidak senang karena ksatria yang ia layani mendapatkan hadiah yang begitu besar. Namun,
Hal yang disayangkan adalah hadiah dari para elf itu bukan sesuatu yang bisa dibagi dengan Goethe. Mereka bilang sarung pedang itu dibuat dari potongan pohon dunia. Sarung hitam yang tampak kokoh itu masih menyisakan serat kayu bercahaya meski telah diproses. Entah karena niat pengrajinnya atau energi kuat dari bahannya, sarung itu memancarkan kesan yang unik. Bagian sambungannya lentur, selain itu, tipis. Zirah pelat yang diberikan para elf tanpa anggun meski jelas terbuat dari besi. Mungkin karena banyak ruang kosong di beberapa bagian untuk menonjolkan kelincahan. Dan baju rantai ini. Namun, meski banyak bagian terbuka, tampaknya tidak perlu terlalu khawatir. Zirah bagian dalam berwarna perak yang mengalir lembut. Baju rantai pemberian elf dijahit begitu rapat hingga dari kejauhan terlihat seperti pakaian biasa. Ini terlihat seperti bisa dipakai sebagai pakaian sehari-hari. Zirah gambeson lamanya memang masih bisa digunakan, tetapi kenyamanannya sangat kurang. Bau, panas, dan terutama hal-hal yang menghambat gerakan lincah. Namun, baju rantai yang kini ia pegang tidak hanya pas di tubuh, tetapi juga ringan, membuat Vlad langsung menyukainya. Tok tok tok. Goethe. Aku akan menunjukkan jalannya. Seorang gadis mengetuk pintu sambil membuat suara. Goethe segera merapikan ekspresinya dan membuka pintu untuk menyambut gadis itu. Anda sudah datang, Nona. Bagaimana menurutmu, Vlad? Kau menyukainya? Ia menyambut dengan senyum cerah, tetapi begitu masuk, ekspresi Goethe langsung berubah masam saat melihat gadis itu hanya mencari Vlad. Ini luar biasa. Aku belum pernah melihat perlengkapan seperti ini seumur hidupku. Benarkah? Ujung telinga gadis itu sedikit memerah, seolah menganggapnya sebagai pujian. Maaf. Karena aku tidak mengerjakannya dengan baik. Seiring permintaan maaf gadis itu, pandangan Vlad tertuju pada pedang di atas meja. Pedang panjang yang memancarkan cahaya biru muda. Pedang yang diciptakan oleh pohon dunia, gadis itu, dan para roh muda yang menempa meteorit itu mungkin masih memiliki bentuk kasar, tetapi jelas memancarkan kekuatan luar biasa. Karena ini pertama kalinya kami melakukannya. Aku tidak mengerjakannya dengan baik. Meski memiliki bentuk, pedang di hadapannya belum bisa disebut sebagai karya yang benar-benar sempurna. Itu tidak terhindarkan, karena ini adalah upaya pertama para roh muda mengikuti ritual yang hanya tercatat secara samar. Kakekku pernah berkata, bilahnya sudah diasah tetapi belum ditempa dengan sempurna. Meski begitu, aku pikir masih bisa digunakan. Kaki gadis itu tanpa sadar mengetuk lantai. Vlad menyadari ketulusan penyesalan gadis itu saat suaranya semakin pelan di akhir kalimat. Tidak, Nona. Gadis itu menyebutkan masalah daya tahan, tetapi pandai besi tua itu memastikan kualitasnya. Vlad mengerti bahwa jika senjata ini benar-benar berbahaya, mereka tidak akan memberikannya padanya. Ini adalah pedang yang sangat aku sukai. Pedang baru itu, yang mengingatkannya pada pedang lamanya, berubah warna samar setiap kali Vlad menatapnya. Setiap melihat cahaya itu, Vlad merasa ada sesuatu di dalam hatinya yang terisi. Kalau begitu, aku sangat senang. Gadis itu yang tiba-tiba merasa lega, segera menyerahkan sebuah surat sambil tersenyum. Ini suratku untuk Alicia, penguasa Hainal. Aku menuliskan penyesalanku tentang kejadian Batu Ember. Vlad, yang telah menyelamatkan pohon dunia, menerima imbalan yang pantas. Namun Alicia, yang kehilangan relik itu, tidak memiliki apapun untuk diberikan. Mungkin masalah ini memang seharusnya diselesaikan antara wilayah Hainal dan Ausurin, bukan lewat kesepakatan pribadi. Mungkin hanya dari pendeta, surat para tetua juga disertakan. Baik. Aku merasa sedikit cemas menerima surat dari seorang gadis yang tidak tahu akan kemana perginya. Namun, jika di dalamnya ada surat dari tetua bijak Geronimo, maka tidak perlu khawatir. Benda miliknya yang sebelumnya hanya menjadi beban bagi Alicia kini terasa membawa ketenangan. Mungkin sebentar lagi kami akan mengirim pengintai ke Hainal dan Dobreci. Aku juga ingin bertemu roh-roh di sana. Tidak masalah. Jika para elf memang akan menjalin hubungan dengan manusia, akan lebih baik jika dengan para penguasa yang setidaknya memiliki keterkaitan. Dan bagi Alicia, yang memiliki sedikit tempat untuk bergantung, kekuatan Ausurin meski jauh tentu bisa menjadi penghiburan. Dan ini. Sepotong catatan yang terlipat tidak rapi, berbeda dari surat. Catatan itu dilipat menyerupai daun semanggi, jelas diserahkan langsung oleh gadis itu. Buka ini nanti saat kau tiba di persimpangan. Persimpangan? Gadis itu berbisik pelan di telinga Vlad, khawatir ada yang mendengar. Ujung kakinya terangkat sedikit,
menunjukkan kesungguhannya. Kalau begitu, sampai jumpa. Aku tidak bisa mengantarmu besok. Gadis yang hanya mengatakan hal yang perlu dikatakan, lalu terdiam. Namun, mata emas cerahnya dipenuhi bayangan Vlad. Aku selalu penasaran akan satu hal. Apa? Kini saatnya perpisahan. Gadis itu, yang tidak tahu kapan akan bertemu lagi, tersenyum kecil. Bolehkah aku tahu namamu? Aku bahkan belum tahu namamu sampai sekarang. Di dunia manusia, hubungan terjalin dengan menyebutkan nama. Karena sopan santun, Vlad pun menanyakan nama gadis itu. Nama? Namun mendengar pertanyaan Vlad, gadis itu justru terdiam membeku. Telinganya yang tegak perlahan memerah. Kenapa namaku? Keheningan pun menyebar seketika. Mata Goethe bergerak ke sana kemari, mencoba memahami suasana canggung itu, tetapi akal sehat manusia dan elf jelas berbeda. Telinga gadis itu semakin memerah. Saat aku datang, masih ada ladang bersalju. Musim dingin di Ausurin singkat, pohon dunia tidak menyukai dingin. Setelah mendengar kata-kata Faradis, Vlad mengangkat kepala dan menatap pegunungan di kejauhan. Gunung yang nyaris tak terlihat itu masih tertutup salju putih. Hanya itu. Terima kasih telah mengantarku. Perbatasan antara dunia elf dan manusia. Noir yang berdiri di depan mereka meringkik seolah enggan berpisah, tetapi dunianya bukan di Ausurin. Ausurin tidak akan melupakan jasa yang telah kau berikan. Meski mengucapkan terima kasih, suara Faradis terdengar kaku dan tidak nyaman. Sepertinya menanyakan nama gadis itu cukup merepotkan. Bagi elf, konsep nama jauh lebih sensitif dibanding manusia. Berhati-hatilah di masa depan. Baik. Faradis memperkenalkan dirinya sebagai Faradis, tetapi mengatakan itu bukan nama dengan makna sejati. Mungkin menyebutkannya atau menanyakannya adalah hal yang sensitif bagi elf. Tanpa bermaksud demikian, Vlad kembali membuat kesalahan seiring bertambahnya pengetahuannya. Dan satu lagi. Faradis mendekati Vlad dan berbicara dengan suara serius. Aku tidak tahu apa yang dikatakan pendeta itu, tetapi jangan abaikan kata-katanya. Baik, Faradis meninggalkan Vlad dengan peringatan kecil, berjaga-jaga jika sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ini, gadis yang merupakan pendeta pohon dunia dan juga adik perempuannya terbaring sakit di tempat tidur. Mungkin itu akibat wahyu yang diberikan kepada seorang satria bernama Vlad. Tolong sampaikan terima kasih atas perhatiannya sampai akhir. Terima kasih telah melindungi pohon dunia. Aku berharap bisa bertemu lagi. Dengan salam perpisahan Faradis, para roh yang menunggangi punggung Noir mulai turun. Sayap, ekor, kepala, dan bagian lainnya. Masing-masing melambaikan apapun yang bisa mereka gerakan, mengucapkan selamat tinggal kepada ksatria yang meninggalkan Ausurin. Kalau begitu, mari kita pergi. Para penjaga hutan dan roh melambaikan tangan dengan ringan. Pandangan Vlad menangkap sebuah pohon raksasa di belakang mereka. Kini tampak jauh dan samar, tetapi cabangnya bergoyang pelan tertiup angin. Ayo pergi. Kapten. Seorang ksatria dan pengawalnya memutar kepala kuda mereka. Sebuah bendera putih mulai berkibar di belakang kuda hitam itu. Di salah satu sisi bendera terdapat lambang yang persis seperti pohon dunia yang baru saja mereka lihat. Ngomong-ngomong, Kapten. Kemana kita akan pergi sekarang? Wajar jika Goethe sebagai pengawal menanyakan arah pada Vlad. Meski tidak selalu jelas, Vlad memang yang menentukan tujuan hingga sekarang. 3 cabang jalan. Namun, suasana hati Vlad di persimpangan itu terasa sangat berat. Alisnya semakin berkerut saat membaca catatan itu. Kalau ke kanan kemana? Kita datang dari sana. Kalau lewat sini, kau akan menuju Dobreci melalui Tanovo. Jika ingin kembali ke Soara, ini jalannya. Sepertinya Goethe ingin mengatakan sesuatu, tetapi Vlad diam-diam menoleh ke jalan tengah. Kalau yang ini? Kalau jalan tengah, Goethe cepat-cepat mengeluarkan peta dan menjelaskan. Sepertinya akan menuju wilayah tengah. Kota terdekat adalah Marsia. Kalau begitu, kita ke sini. Vlad, sambil menggenggam catatan dari gadis itu, menarik tali kekang Noir dan melaju ke jalan tengah. Kenapa di catatan itu tertulis jangan ke kiri? Kalau ke kiri, ada sesuatu di sana. Kuda hitam dan Goethe bergerak menyusuri jalan yang lebih lebar. Setelah berjalan cukup jauh hingga persimpangan tak lagi terlihat, Vlad berbicara pelan. Aku pernah melihatnya. Jika ke kiri, kau akan menemukan jalan menuju ibu kota,
Brigantes. Benarkah? Iya, kau mungkin menuju ke sana, kan? Mengingat August setelah mendengar kata-kata Goethe, perasaan Vlad tiba-tiba terasa tidak enak. Sebagai salam perpisahan, August memintanya untuk berkunjung ke Brigantes, jadi mungkin ia mengikuti jalan itu. Sepertinya aku harus memeriksa daftar pembantai naga nanti. Vlad perlahan menutup mata kirinya dan membakar catatan yang diberikan gadis itu. Potongan kertas beterbangan tertiup angin. Jangan pernah pergi ke kiri. Huruf kecil yang tertulis di atas catatan yang terbakar. Hal terakhir yang gadis itu berikan kepada Vlad bukan ucapan terima kasih atau perpisahan, melainkan sebuah peringatan tegas. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.